Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang jelas banget, Mas. Jelas banget. Lihat itu. Lihat. Lihat, lihat. Itu pocong, Mas. Itu pocong. Lihat kan? Itu pocong. Langit yang berselimut mendung menjadi teman perjalanan bagi seorang lelaki pada siang itu. Lelaki berpakaian security itu mengendarai sebuah sepeda ontel. Bukan sepeda ontel dengan merek ternama, namun sepeda kebo peninggalan bapaknya. Tampak wajah letih dan sebentuk raut kecewa menghias wajahnya. Keringat mengalir dengan deras dan entah sudah berapa kali tangannya menyeka keringat itu. Laki-laki itu menghentikan sepedanya di sebuah rumah kecil. Ia mendorong sepedanya ke belakang rumah. Terdapat sebuah ruang kecil, lebih mirip sebagai gudang. Laki-laki itu meletakkan sepedanya di sana, lalu mengunci pintunya. Kembali, ia menyeka keringat yang masih deras mengalir. Ia pun melangkah gontai, kembali ke ruang depan. Rupanya bangunan kecil sederhana itu adalah rumahnya. Dari ukurannya, kemungkinan besar rumah itu berukuran 36 meter persegi, dengan sedikit tambahan 3 meter di depan sebagai teras dan 2 meter ke belakang sebagai garasi. Begitu masuk, laki-laki itu langsung merebahkan diri di lantai beralas tikar. Ya, di ruang itu hanya terdapat 2 buah kursi plastik dan sebuah meja yang juga terbuat dari plastik. Rumah yang sangat sederhana. 2 kamar dan ruang tamu atau ruang tengah yang menyatu. Tidak memiliki dapur, karena dapur berada di belakang, sekedar bisa untuk memasak. Laki-laki itu masih merebah ketika seorang perempuan masuk. Perempuan itu langsung mendekati si lelaki. Si lelaki yang mengetahui lantas bangkit. Mereka lantas saling pandang. Mas, kok sudah pulang? Mas jadi dipecat? Tanya si perempuan. Iya, Dek. Hari ini Mas diberhentikan. Pengurangan karyawan. Jawabnya lirih disusul mengambil nafas. Mereka pun diam sejenak, tenggelam dalam angan masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa segurat rasa gelisah telah menghantui si lelaki. Si perempuan yang bisa menangkap rasa gelisah itu terus mencoba menghibur. Jangan khawatir, Mas. Sementara waktu aku akan masih bekerja di tempat Bu Lurah, sambil Mas mencari pekerjaan yang lain. Tapi mengandalkan gajimu dari Bu Lurah apa cukup buat kita makan? Jangan bicara seperti itu, Mas. Kalau Mas berbicara seperti itu, sama artinya Mas meragukan kuasa Allah loh, Mas. Si wanita berucap coba terus menghibur suaminya. Si lelaki termenung mendengar penuturan si perempuan. Sudah 2 tahun mereka berumah tangga. Dan sudah 2 tahun itu pula, si lelaki selalu merasakan dorongan moral, semangat. Si perempuan yang menjadi istrinya itu bahkan tidak pernah sekalipun mengeluh meratapi nasib. Apalagi sampai menyumbang serapah, mengatakan bahwa Allah tidak adil dan sebagainya. Tidak ada rumusnya tidak bersyukur bagi sang istri.
Apalagi sudah 2 tahun mereka belum juga diberi momongan. Sang istri selalu sabar dengan berapapun hasil yang diberikan suaminya. Mas semangat mas, kita harus yakin kalau Allah pasti membantu. Kita harus yakin, harus selalu nyuwun, kita pasti dibantu mas. Begitulah sang istri si lelaki membakar semangat suaminya. Jangan sampai patah arang. Apalagi kewajiban sang suamilah untuk berada di garis depan perjuangan. Perjuangan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Pertolongan itu pun datang. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menganggur, Fatur kembali mendapat panggilan pekerjaan. Tidak jauh dari rumahnya, memang terdapat sebuah gudang distribusi rokok terkenal. Berbekal ijazah security yang ia miliki, diterimalah ia bekerja di sana. Gudang rokok itu belum lama berdiri. 6 bulan yang lalu, bahkan Fatur masih bisa mengingat kalau tempat itu merupakan areal tanah kosong, dan sebagian adalah sawah. Jarang warga yang berani melewati lahan itu. Bukan saja karena sering melihat penampakan, tidak jarang dedemit itu bahkan mengikuti sampai ke rumah warga. Fatur pun sebenarnya juga termasuk orang yang bernyali pas-pasan. Padahal Fatur dikenal karena menguasai ilmu bela diri. Namun untuk urusan menghadapi kuntilanak, apalagi pocong dan genderuwo, bisa runtuh nyali Fatur. Tapi bagaimanapun, inilah jalan rezekinya. Ia harus menepiskan rasa takut itu. Besarnya tanggung jawab harus melebihi besarnya rasa takut. Otot, otak, dan nurani adalah senjataku. Pikirnya membesarkan tekad. Pertanggal 1 di bulan itu, mulailah Fatur bekerja. Sama seperti pekerjaan sebelumnya, Fatur masih bertugas sebagai penjaga keamanan. Bedanya kali ini ia bertugas sebagai petugas keamanan di gudang rokok. Suasana seram memang tidak seketika Fatur rasakan. Tentu saja karena hari pertama masuk kerja, ia mendapat piket pagi. Lalu lalang kendaraan beserta para sales yang mondar-mandir masih bisa meramaikan suasana. Ya, kantor yang baru beberapa bulan beroperasi itu memang belum memperkerjakan karyawan dalam jumlah besar. Hari pertama itu, Fatur manfaatkan untuk mengenali lingkungannya bekerja. Ia jelajahi satu persatu ruangan yang ternyata sangat luas itu. Fatur bahkan beberapa kali harus mengingat-ingat karena beberapa kali sempat keliru ruangan. Gudang yang tentu tidak hanya berupa sebuah gudang saja. Di sana bahkan ada kantin, ada kantor-kantor. Juga mungkin ruang untuk pertemuan. Tidak lupa, ia juga mempelajari sistem kamera pengawas yang berada di sana. Semua ia lakukan karena memang itulah tugas pokoknya. Setelah dirasa cukup memahami seluk-beluk bangunan itu, Fatur pun hendak kembali ke pos penjagaan. Namun saat melangkah, tiba-tiba ia teringat bahwa ia belum mengetahui letak toilet. Apalagi saat itu ia tengah merasakan menahan buang air kecil. Fatur pun celingukan. Seorang karyawan yang ia tanyai lantas memberitahu. Fatur mengangguk dan berjalan ke arah yang ditunjuk. Toilet itu berada di sebuah lorong. Fatur sudah melewati tadi, tapi ia tidak sampai ke ujung lorong. Tanpa banyak membuang waktu, Fatur pun segera masuk ke salah satu bilik yang berada di sana. Sudah sangat kebelet rupanya. Saat ia sedang membuang air kecil itu, sayup-sayup ia mendengar suara orang bercakap-cakap. Suaranya riuh rendah. Fatur mendengarkan dengan seksama percakapan itu. Suara itu ada di kamar mandi sebelah.
Semakin riuh rendah, ada gelak tawa suara laki-laki dan perempuan. Fatur yang telah menyelesaikan buang hajatnya masih penasaran dengan suara itu. Telinganya ia tempelkan di dinding kamar mandi, berharap bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Jangan-jangan ada yang sedang berbuat mesum, batinnya. Sebuah hantaman keras tepat terdengar di telinga yang Fatur tempelkan pada dinding. Semprol, umpatnya. Ia geleng-gelengkan kepalanya, telinganya berdenging. Sementara di kamar mandi sebelah terdengar riuh tawa terbahak-bahak. Penasaran, Fatur pun segera keluar. Pasti ada orang di sana. Ia harus mengetahui siapa yang di sana. Namun, Fatur terheran ketika membuka pintu kamar mandi itu. Di sana tidak ada sesiapapun. Suara ramai itu lenyap, sepi. Suasana di ruang toilet itu benar-benar sepi. Maka suasana sepi itu pun menghasilkan rasa takut yang menjalar di setiap persendian Fatur. Jantung Fatur seketika berdetak kencang ketika pintu kamar mandi itu tertutup dengan sendirinya. Fatur pun lari seketika, tidak mengetahui bahwa setelahnya berlari, ada sosok wanita berpakaian merah melintas keluar dari kamar mandi itu. Setelah berada di ruang yang agak ramai, Fatur pun merasa lega. Namun Fatur masih merasa keheranan ketika karyawan-karyawan di sana menertawainya. Fatur masih belum paham atas alasan apa mereka tertawa. Setelah beberapa saat, Fatur baru sadar ketika ada seorang karyawan memberitahu bahwa resleting celananya terbuka. Seketika, Fatur pun melihat ke bawah, tersipu lalu segera membetulkan resletingnya. Fatur meletakkan makanan di tikar lantai rumah, lalu mengusap-usap perut istrinya. Ia pandangi istrinya yang belakangan ini selalu merasa mual. Semoga di dalam sana ada calon dedek ya, ucap Fatur menebar senyum. Istrinya pun turut tersenyum. Dengan beralas tikar di lantai rumah, mereka pun makan bersama. Entah apa lauk yang mereka makan, nyatanya mereka tampak bahagia. Kemesraan itu bahkan lebih terasa dibanding mereka yang makan di restoran mahal. Bukan mengenai menu yang tersaji, tapi rasa saling menyayangi dan mengasihi satu dengan yang lain. Semua bisa terlihat dari Fatur dan Menik, istrinya, saling menyuapi dengan penuh kebahagiaan. Setelah beberapa hari mendapat piket pagi, hari itu Fatur pun kebagian mendapat piket malam. Jam 9 malam Fatur bergantian shift jaga. Ia harus siapkan betul mentalnya. Bukan masalah ada maling atau perampok. Masalah terberatnya adalah bila ia harus berkeliling mengontrol ruang demi ruang. Apalagi harus naik turun ke ruangan yang berlantai tingkat. Ia yakin, sungguh yakin, tempat kerjanya memang angker. Itulah mengapa banyak karyawan yang tidak betah bekerja di sana. Suasana pada malam hari memang sangat berbeda dibanding siang. Bukan perkara gelap maupun terang, ramai atau sepi. Namun suasana hati pada malam hari terasa sangat mencekam bagi Fatur. Di pos jaga memang ada dua rekannya yang lain. Toh nanti harus tetap bergilir keliling gudang. Fatur dan rekannya masih bersama-sama di pos jaga. Asap rokok mengepul dari mulut masing-masing, ditemani secangkir kopi panas, seakan membuat mereka enggan beranjak dari sana. Rupanya kedua rekan Fatur yang sudah bekerja beberapa hari lebih lama belum mengetahui kalau ada beberapa ruangan di gudang itu yang sangat angker. Harap maklum, mereka juga baru kali ini mendapat piket malam.
Alhasil, obrolan tentang hal angger itu tidak memberi efek bagi kedua rekan Fatur. Lain halnya dengan Fatur, ia pernah mengalami saat berada di toilet. Ia sudah membayangkan di ruangan itu akan bertemu sosok yang Fatur takutkan. Tanpa terasa, tangan Fatur pun memegang pentungannya erat-erat. Jangan ngobrol demit, Pak. Beberapa hari yang lalu, aku mengalami kejadian aneh di kamar mandi. Gedung ini angker. Aku paham karena rumahku tidak begitu jauh dari sini. Begitulah Fatur menerangkan situasi. Fatur tengah menikmati kopinya ketika rekannya Pak Suyut memanggil-manggil. Ia menunjuk-nunjuk layar pada kamera pengawas yang berada di ruang jaga. Sontak saja, Fatur dan Pak Burhan mendekat. Jelas banget, Mas. Jelas banget. Lihat itu, lihat. Fatur dan Pak Burhan mengamati layar sesuai petunjuk Pak Suyut. Mereka mengamati dengan perasaan yang merinding di seluruh tubuh. Mereka belum menemukan apa yang dimaksud oleh Pak Suyut. Lihat, lihat. Itu pocong, Mas. Itu pocong. Lihat kan? Itu pocong. Pak Suyut menunjuk layar sembari sedikit berteriak. Di layar memang terlihat samar-samar sebentuk benda putih dengan tali pocong yang terlihat menjuntai. Sosok yang mereka yakini sebagai pocong itu berada di ruang pertemuan, berdiri tegak di depan sebuah pintu. Sosok itu tidak tampak melompat sama sekali, namun seringkali terlihat seperti sedang terhuyung. Beberapa saat kemudian, sosok putih itu pun lenyap. Fatur dan kedua rekannya yang berumur lebih tua itu saling pandang. Mereka sama-sama ketakutan. Bulu kuduk mereka sama-sama merinding, padahal waktu baru menunjukkan pukul 10 malam. Tampak Pak Burhan terdiam. Mungkin nyalinya menjauh juga, membuktikan bahwa badan yang kekar belum menjamin bernyali kekar pula. Mas Fatur, mau ikut saya patroli atau jaga pos dulu? Tanya Pak Suyut yang rupanya paling bernyali di antara mereka bertiga. Fatur menggaruk-garuk kepala. Pilihan yang sulit. Jaga pos berarti ia sendirian di sini. Ikut Pak Suyut berarti keliling gudang. Belum-belum ia sudah ngeri membayangkan sosok pocong yang barusan terlihat di layar. Tiba-tiba, Pak Burhan mengusulkan diri untuk menjaga pos. Ia menyuruh Pak Suyut dan Fatur berpatroli terlebih dahulu. Tentu saja membuat Fatur kalang kabut mendengar usulan Pak Burhan itu. Maka mau tidak mau, Fatur pun mengikuti langkah Pak Suyut. Berbekal senter dan pentungan, maka mulailah mereka berdua menyusuri ruang demi ruang. Lorong demi lorong yang menjadi bagian dari gudang. Perasaan berdebar menyelimuti Pak Suyut maupun Fatur. Mereka khawatir sosok demit itu tiba-tiba muncul atau menampakkan diri. Suasana menjadi terasa lebih mencekam karena banyak ruang yang hanya temaram karena tidak semua lampu dinyalakan. Dalam pada itu, sesekali Fatur mencium aroma yang semakin membuat bulu kuduknya merinding. Di sebuah ruangan yang gelap, tiba-tiba sorot lampu senter Fatur mengabur. Ia pukul-pukul senternya, berharap kemudian menjadi terang kembali. Tapi lampu senter itu malah mati. Semakin tidak karuan saja perasaan Fatur. Ia lemas, lututnya gemetaran. Ketika ia pukul untuk kesekian kali, lampu senter menyala kembali. Namun betapa sangat terkejutnya ia ketika Pak Suyut sudah tidak berada di depannya lagi. Ia menoleh ke sana kemari, sembari menyorotkan lampu senternya. Fatur mencari-cari keberadaan Pak Suyut dengan penuh ketakutan. Ia terus melangkah, yakin jika Pak Suyut berada di depannya. Fatur semakin mempercepat langkah. Sebentar lagi, ia akan memasuki ruangan yang tadi terlihat sosok pocong sedang berdiri. Langkah demi langkah semakin ia percepat. Ketika mulai memasuki ruangan itulah, Fatur mendengar langkah-langkah kaki. Suara itu berasal dari jalan menuju ruang pertemuan. Fatur lega,
ternyata Pak Suyot sedang mengecek ke sana. Ia bergegas menyusul. Fatur menyorotkan lampu senternya jauh ke depan. Lampu senter itu menangkap seseorang. Fatur yakin orang itu Pak Suyot. Siapa lagi selain dia, pikirnya. Pak Suyot, tunggu Pak. Fatur sedikit berteriak sembari berlari-lari kecil. Ketika sampai di sana, orang yang ia kira Pak Suyot itu sudah tidak tampak. Fatur kebingungan. Lampu senter ia sorotkan ke segala arah. Sepi. Semua pintu terkunci. Ruang pertemuan itu juga terkunci. Padahal ruang itu ruang terakhir di lorong itu. Bulu kuduk Fatur semakin merinding. Ketika lampu senter tanpa sengaja menyorot ke pintu kaca ruang pertemuan, Fatur terbelalak. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.